Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata man huwa khairum maqaman wa ahsanu natiyya. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mutassifu bimakari kita bimakarami kita kibaron wa sobayya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minha rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Betapa besar nikmat Allah yang diberikan kepada diri kita hingga detik ini, terutama nikmat iman dan Islam, dan kita pun masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga masih bisa melaksanakan kewajiban sholat Jum'ah di masjid yang mulia ini. Oleh sebab itu wajib kita ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam harus terus kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita dapat meraih syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Selanjutnya pada kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada jamaah Jum'ah rahimakumullah untuk senantiasa menjaga sekaligus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai bentuk syukur terbaik kita kepada Allah yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangannya, dan sungguh ketakwaan kita menentukan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masjid Al-Muqtasidin, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia sejak beberapa tahun yang lalu mengangkat tema-tema kontemporer terkait dengan ekonomi dan keuangan Islam. Oleh karena itu tidak ada salahnya pada siang hari ini saya akan mengangkat sebuah tema tentang pinjaman online atau pinjol. Jadi sejak revolusi digital memasuki dunia, sebagaimana kita lihat banyak hal di berbagai bidang mulai berpindah yang semula dari offline menjadi online, termasuk diantaranya transaksi keuangan pinjam-meminjam melalui online yang kita kenal bersama dengan pinjaman online. Dari aspek syariah, pinjam-meminjam uang diperbolehkan, yaitu dalam rangka untuk saling tolong menolong, untuk membantu sesama dan untuk memudahkan urusan orang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafsa an akhihi qurbatan min qurabid dunya nafsallah anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wa may yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunal 'abdi ma kana al 'abdu fi auna akhihi." Yang artinya barang siapa melapangkan satu macam kesempitan dari aneka macam kesempitan yang dialami saudaranya, Allah akan melapangkan kesempitan penolong itu dari kesempitan hari kiamat. Dan barang siapa menutupi aib orang muslim, Allah akan menutupi aibnya baik di dunia maupun di akhirat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang sedang kesusahan, Allah akan memudahkan urusannya di dunia maupun di akhirat. Allah selalu dalam pertolongan seorang hamba selama ia mau menolong saudaranya. Hadis Sunan At-Tirmizi nomor 2869.
Namun yang menjadi masalah adalah ketika pinjam meminjam atau utang piutang dilakukan secara online ini, termasuk pinjaman konvensional yang memenuhi syarat-syarat ribawi sebagaimana difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Meskipun ada pinjol yang syariah yang jumlahnya sekitar 11 buah sebagaimana terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, di mana pinjol konvensional memiliki ciri-ciri mengenakan tingkat bunga yang sangat tinggi, kemudian cara penagihan yang melanggar norma dan etika, dan juga ada ancaman-ancaman yang ditunjukkan ke peminjam jika mengalami gagal bayar. Lebih bermasalah lagi ketika masyarakat melakukan pinjam-meminjam online ini di pinjol yang ilegal. Di dalam catatan OJK ada 6.000 lebih entitas pinjaman online yang ilegal, ya. Kemudian juga ada 1.198 entitas investasi ilegal, dan juga ada 350-an entitas gadai ilegal. Dan sejauh ini baru sekitar 350-an pinjol ilegal yang diblokir oleh OJK, sehingga masih ada ribuan pinjol yang tidak terdaftar di OJK. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat umum harus berhati-hati untuk tidak terjebak dalam pinjol ilegal. Menurut catatan OJK pada pertengahan 2023, pinjaman online ini sudah mencapai 51 triliun lebih. Hal ini menunjukkan betapa masyarakat Indonesia sudah mulai menggunakan pinjol ilegal sebagai salah satu alternatif utang maupun pendanaan atau pembiayaan. Sementara yang paling tinggi memang DKI Jakarta yang memiliki sekitar 1/5 dari jumlah tersebut. Jadi ada 10 triliun yang beredar di DKI Jakarta. Kemudian 1/5-nya dari uang yang beredar atau pinjaman yang beredar di pinjol tersebut tergolong kredit macet, ya, dalam kategori gagal bayar, ya. Sehingga para nasabah ini banyak yang menutupi gagal bayarnya dengan pinjam di pinjol yang lain. Jadi utang yang bertumpuk-tumpuk sehingga menyebabkan berbagai macam masalah terkait dengan si peminjam ini. Bahkan ada sekian atau belasan peminjam yang melakukan bunuh diri. Jadi ini merupakan fenomena yang patut kita renungkan bersama. Akibat pinjaman online ini juga merupakan perangkap utang, terutama jika seseorang tidak dapat membayar tepat waktu, ya. Denda dan bunga tambahan dapat membuat jumlah utang semakin besar. Selain itu juga akan muncul risiko penipuan dan keamanan karena ada pihak yang memanfaatkan kebutuhan mendesak seseorang untuk mendapatkan pinjaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan mengetahui hal ini, maka sudah seharusnya di zaman yang serba mudah ini kita juga tidak boleh terjebak dalam utang piutang atau tindakan-tindakan yang menyengsarakan kita sendiri maupun menyengsarakan keluarga. Sangat penting bagi kita untuk benar-benar berhati-hati dalam bertindak dan menghindari transaksi-transaksi online yang dilarang dalam agama Islam, termasuk investasi-investasi yang tidak syar'i. Hadirin rahimakumullah, salah satu dosa besar yang harus dijauhi oleh seorang yang bertakwa adalah riba, karena riba mutlak dilarang di dalam Al-Quran dan dilarang dalam agama. Keharamannya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana Allah firmankan, wa halallahul bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi tidak ada toleransi terhadap masalah riba ini. Jadi jangan karena untuk menutup kebutuhan dan keinginan lalu kita mencari alternatif pendanaan dengan menggunakan pinjaman-pinjaman yang di situ ada unsur riba. Demikian juga Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa semua jenis riba telah dihapuskan, sebagaimana sabda beliau, semua riba pada masa jahiliyah telah dihapuskan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagian ulama tafsir menjelaskan pelaku riba akan dibangkitkan dari alam kubur seperti orang kerasukan setan, ya, karena gila. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas.
Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Al-Baqarah ayat 275. Selanjutnya, orang-orang yang masih mempraktikkan riba berarti menyatakan perang kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Baqarah surat 278, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usun amwalikum la tudzallimuna wa la tudzallimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba jika kalian orang-orang yang beriman. Jika kalian tidak meninggalkan riba, berarti kalian telah memaklumkan perang kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun jika kalian bertobat, kalian berhak atas pokok harta kalian. Dengan begitu, kalian tidak berbuat zalim dan tidak dizalimi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Jadi kita sekarang hidup dalam sistem ekonomi yang serba kapitalis, yang tidak terikat lagi dengan prinsip-prinsip halal dan haram. Maka hanya Islam sebagai solusi yang bisa menata umat manusia agar hidup sesuai dengan tuntunan agama. Oleh karena itu, solusi atas muamalah ribawi tidak hanya sebatas individu. Dan masalah ribawi, muamalah ribawi ini telah menjadi persoalan yang sangat kompleks dan sangat sistemik. Banyak pihak yang terlibat dan ekosistem pinjam-meminjam ribawi ini telah sedemikian luas dan kuat. Maka jalannya adalah menyadarkan umat ini dan membangun sistem baru yang anti riba dengan peran serta semua pihak, pemerintah, masyarakat, dan para pelaku ekonomi, termasuk lembaga keuangan. Itulah sistem Islam yang menerapkan Islam secara kafah di semua aspek kehidupan. Negara harus peduli terhadap warga negaranya untuk tidak membiarkan umatnya terjebak dalam masalah-masalah riba. Oleh karena itu, umat Islam juga harus kuat akidahnya, harus paham secara baik dan benar aspek syariahnya, dan juga bagus akhlaknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in warda anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'matihi wa yazidukum wa la dzikrullahi akbar.